Selamat pagi anak-anak, untuk pelajaran IPS kelas 7 kali ini setelah kalian mid semester kita akan membahas tentang materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Ibu punya buklet nak yang harus kalian lihat di sini. Nanti Ibu bagikan lewat WA group ya. Oke, ini bukletnya. Nah, judul materi kita apa? Materi kita potensi sumber daya alam Indonesia. Silakan dilihat peta konsepnya di sini, nak. Ada sumber daya alam, kemudian sumber daya alam di Indonesia itu ada dua. Sumber daya yang ada di alam, kemudian yang kedua sumber daya kemaritiman yang ada di lautan. Nah, sumber daya alam itu ada hutan dan barang tambang. Kemudian sumber daya kemaritiman itu ada perikanan, terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, pariwisata, dan transportasi. Nah, kedua sumber daya alam tersebut memiliki manfaat ya nak ya, baik di bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Ini peta konsep kita. Kemudian materinya nak di sini jenis-jenis sumber daya alam ini ada hutan, kemudian fungsi hutan nomor 1 sampai dengan nomor 5, silakan dibaca di buklet ya. Kemudian ada lagi barang tambang. Nah, contoh dari barang tambang itu ada batu bara, minyak bumi, emas, boksit, nikel, pasir besi, dan lain-lain. Kemudian daerah penghasilnya ya bisa kalian lihat di buklet yang Ibu bagikan nanti di WA group. Kemudian di sebelah kiri sini, nah yang berwarna hijau ini ada contoh pemanfaatan SDA di Indonesia dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang budaya, dan bidang ekonomi. Nah, pernah mendengar kata Zamrud Khatulistiwa? Nah, ini di sini mengapa Indonesia dijuluki dengan Zamrud Khatulistiwa? Karena letak astronomisnya ya Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Nah, akibatnya ya Indonesia memiliki pemandangan alam yang indah, kemudian memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang beragam, yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan, terutama kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada sumber daya kemaritiman. Sumber daya kemaritiman itu adalah sumber daya yang ada di lautan. Contohnya misalkan perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, ada lagi mutiara, pariwisata, dan transportasi. Jadi laut itu bisa dimanfaatkan juga untuk pariwisata dan transportasi. Kemudian cara melestarikan sumber daya alam itu seperti apa, nak? Kalau kita mau mengambil sumber daya alam, itu kita harus ada batasannya ya nak ya. Jangan lupa untuk penghematan, kemudian memikirkan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Cara yang pertama, kita lakukan penghematan dengan upaya menghemat energi untuk kelangsungan sumber daya alam kita. Kemudian yang kedua, perlindungan. Contohnya dengan mendirikan konservasi hutan dan hewan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada pemeliharaan, yaitu dengan cara mendirikan cagar alam untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Itu ya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian di lingkungan kita sendiri, nak, di sini ada potensi yang kita miliki ya, yang bisa kita manfaatkan dalam bidang ekonomi. Contohnya di sini di area PT Sil Tulang Bawang di tempat kita, di depan situ banyak sekali perkebunan tebu yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu salah satu contoh potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian bisa baca di sini tulisan Ibu ya, daerah perkebunan Sugar Group Companies. Kemudian dimanfaatkan untuk apa, nak? Untuk perkebunan tebu. Sehingga tebu yang kita olah itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan gula ya nak ya. Kemudian gula itu akan kita ekspor atau kita jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Nah, ini silakan kalian baca di sini. Nah, kemudian sumber daya alam sebagai tulang punggung ekspor Indonesia. Komoditas yang kalau menjadi mau andalan dipopulerin baru nggak boleh ya? ada kelapa sawit, kemudian karet, batu bara, biji kopi, dan kayu. Kemudian jangan lupa ya nak ya, tetap melestarikan sumber daya alam yang kita miliki agar tetap terjaga dan agar tidak cepat habis. Nah, kemudian di sini ada evaluasi yang harus kalian perhatikan di sini. Silakan dibaca evaluasinya ya nak ya. Nah, tugas kalian adalah nanti buklet ini Ibu bagikan lewat WA group.
Baik, tugasnya adalah kalian membuat video presentasi ya nak ya mengenai buklet yang ibu sampaikan tadi. Tidak semuanya nak, boleh sebagian saja. Contoh misalkan kalian presentasi tentang manfaat sumber daya alam di Indonesia, kemudian kalian juga boleh presentasi tentang jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia apa saja, kemudian atau kalian bisa presentasi tentang cara pelestarian sumber daya alam. Boleh juga Bu, saya ingin mempresentasikan tentang Zamrud Khatulistiwa di Indonesia, boleh. Jadi tidak semua buklet ini harus kalian presentasikan, bagian kecilnya saja. Atau ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan lahan perkebunan di PT SIL Tulang Bawang juga Bu. Ya, jadi silakan dibuat video presentasinya. Nanti video presentasinya silakan dikirim di grup WA ini ya nak ya. Ibu tunggu sampai jam 12.00. Nanti setelah jam 12.00 Ibu tutup grupnya. Oke, bila ada pertanyaan silahkan kalian di grup saja ya nak ya, jangan japri ke Ibu biar Ibu tidak menjelaskannya berulang-ulang. Oke, tetap semangat belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada apa namanya itu?